Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, alhamdulillah teman-teman, sore ini tuh hujan ya, tapi hujannya tuh nggak deras-deras banget. Tapi di sini tuh tetap disyukuri karena cuacanya tuh bikin adem. Nah, sore hari ini tuh saya mau masak-masak dulu ya teman-teman, dan di sini tuh untuk bahan-bahannya sudah disiapin juga. Dan untuk nyiapinnya mohon maaf tidak di-record karena lumayan buru-buru juga ya teman-teman. Oke, di sini tuh untuk wadah yang pertama itu tuh sampahannya ya teman-teman, dari mulai sampahan bekas motong-motong sayuran, sampahan bekas ngupas bawang dan juga pisang ya teman-teman. Karena kemarin tuh dikasih pisang sama bapak. Alhamdulillah pisang yang di belakang rumah itu udah berbuah ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan cerita videonya sambil saya nyiapin bahan-bahan masakannya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada baik, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini tuh saya mau metikin dulu ya teman-teman. Tadi tuh udah metikin sedikit cabai rawit buat tambahan bumbunya, dikarenakan untuk cabainya itu cuma sedikit. Nah, untuk bumbunya ini saya langsung aja cuci dan juga terongnya. Dan untuk terongnya teman-teman pasti tahu sendiri ya, itu stok dari sisaan yang kemarin ya, karena lumayan stoknya masih agak banyak, jadi saya mau semua aja deh untuk dimasaknya. Insya Allah untuk makan nama semua keluarga bisa makan ya teman-teman, bukan hanya keluarga saya. Kalau agak banyak seperti ini yang pastinya itu saya mau kasih ke mama aja separuh ya teman-teman, karena biar nggak mubazir, karena kalau mubazir itu lebih sayang teman-teman. Jadi apa yang kita masak itu tuh jadi nggak berguna atau nggak bermanfaat. Ini tuh sebenarnya video terusan dari video yang kemarin ya teman-teman, karena alhamdulillah untuk satu hari kemarin itu saya bisa bikin 3 video yang di upnya itu setiap hari ya teman-teman. Jadi setiap hari itu saya up hanya satu kali satu hari, jadi belum bisa tuh up untuk satu hari itu 2 kali atau beberapa kali gitu ya teman-teman, karena saya itu belum sanggup. Dan di sini tuh saya masih konsisten untuk satu hari satu kali aja. Untuk bulan-bulan kemarin pun saya itu masih ada bolong-bolongnya teman-teman. Dalam satu bulan itu ada 4 hari, ada 6 hari, masya Allah. Itu tuh benar-benar konsisten yang benar-benar dibutuhkan niat yang benar-benar pas gitu ya teman-teman. Karena kalau niat mah udah ada, tapi kita itu niat harus dibarengi dengan perbuatan ya teman-teman. Jangan sampai niat kita aja yang banyak itu, tapi untuk melangkahnya itu tuh nggak ada. Nah, jadi untuk bulan ini mudah-mudahan nggak ada bolongnya, dan mudah-mudahan juga pendapatan saya itu semakin meningkat ya teman-teman, karena rezeki Allah yang mengatur. Kita itu hanya berdoa dan juga berusaha. Oke, dilanjut lagi. Di sini tuh saya mau ngupas-ngupas dulu jagung, dan itu jagung yang kemarin ya teman-teman yang saya beli. Karena untuk separuhnya lagi udah direbus ya sama Pak suami pas malam-malam kemarin tuh ya teman-teman, setelah saya itu pulang dari pasar. Dan untuk jagung ini saya mau bikin bakwan semuanya aja ya teman-teman, dan untuk campurannya nggak ada campuran sama sekali. Dan di sini tuh saya hanya punya daun bawang aja. Nah, sebelum menyiapkan yang lainnya, di sini saya mau sisir-sisir dulu jagungnya, biar nantinya itu enak ya teman-teman. Dan di sini tuh saya sisirnya nggak satuan karena takut nantinya itu pas digoreng itu meledak-ledak gitu ya teman-teman. Kalau disisir beberapa tahap itu tuh jagungnya kan nggak utuh, jadi nantinya itu nggak takut meledak. Oke, di sini saya sudah memanaskan wajan yang dipanaskan minyaknya juga ya teman-teman, dan di sini tuh saya tumis bumbunya aja. Dan untuk bumbu ini saya tuh nggak pakai kunyit ya teman-teman, jadi nantinya itu takut hasilnya jelek. Saya itu bener-bener deg-degan banget karena takutnya nanti nggak ada warnanya. Dan untuk bumbu halusnya tadi saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit hijau ya teman-teman, dan juga cabai keriting hijau, ketumbar. Udah deh gitu aja, dan juga tomat ya teman-teman. Nah, ini tuh saya benar-benar takut banget. Takutnya apa? Nantinya itu kelihatannya sayurnya itu kelihatan nggak ada warnanya. Kalau rasa nama insya Allah ya teman-teman dijamin enak menurut selera saya aja.
Oke, di sini sambil disambi-sambi, di sini saya sambil masak juga, sambil review juga ini tepung terigu yang kemarin saya beli dari pasar. Dan di sini pun saya mau review tepung terigunya itu ke dalam toples ya teman-teman. Dan di sini tuh toplesnya masih ada stiker bekas produknya ya. Jadi belum saya makeover tuh toples-toplesnya karena masih mager ya teman-teman. Karena untuk makeover toples seperti itu membutuhkan mood yang lebih baik ya. Dan untuk sisaan terigunya saya alihkan ke wadah aja yang bersihkan jagung yang sudah disisir. Dan ini kelupaan, saya juga mau review gula pasir ya teman-teman, karena untuk gula pasirnya sudah pada habis. Untuk bumbu bakwannya di sini saya pakai kaldu ayam aja, masya Allah udah belibet. Pakai kaldu ayam, sedikit garam dan juga udah aja gitu aja ya teman-teman, karena nantinya itu yang pastinya udah gurih. Dan saya tambahkan juga lada bubuk sedikit ya teman-teman. Dan untuk lada bubuk itu tadinya mau duanya saya pakai, tapi takutnya nanti kepedesan si kakak si ade nantinya itu takutnya gimana gitu ya pas makan. Jadi saya tambahkan lada bubuknya itu 1 saset aja. Insya Allah cukup ya. Dan di sini tuh sengaja banget saya banyakin semuanya karena di sini tuh ada bapak juga, ada pak suami, pokoknya lagi berkumpul lah teman-teman ya. Jadi pas mereka mau makan-makan itu nggak kagok ya teman-teman kalau saya masak agak banyak. Oke, ini dia penampakan sayur terongnya yang belum matang. Di sini saya tambahkan bumbu kaldu ayam, gula pasir dan juga santan instan ya teman-teman. Dan untuk santannya itu lebih enak pakai kelapa parut ya teman-teman, tapi di sini tuh saya pakai santan instan aja, nggak apa-apa, yang penting rasanya enak ya. Dan mohon maaf apabila barusan terdengar suara kerasa-kerasa gitu tuh si ade lagi ngambil mainan legonya yang ada di atas kantong plastik ya teman-teman. Jadi ada suara sedikit kresek-kresek gitu, dan langsung aja saya cut, takutnya nanti teman-teman itu pada nggak nyaman. Nah di sini setelah rada agak matang tuh untuk sayur terongnya, saya tambahkan daun bawangnya teman-teman biar ada warnanya, nggak monoton lah gitu ya. Dan di sini saya tunggu sampai matang sayurnya. Nah, dan alhamdulillah untuk sayur terong santannya sudah matang. Di sini saya langsung alihkan saja ke wadah ya teman-teman. Dan untuk yang lainnya mah saya alihkan di wadah yang lain saja. Dan untuk si mama nanti aja saya wadahinya ya teman-teman. Tidak saya record di sini. Dan untuk mewadahi sayur ini cukup untuk direkod aja di video ini ya. Nah, sekarang tuh saya mau manasin minyak lagi nih untuk menggoreng bakwannya. Dan di sini tuh saya pakai wajan legend ini aja, karena wajan legend itu enakan ya teman-teman, jadi nggak berkerak, nggak nempel buat goreng-gorengan. Di sini tuh benar-benar ya pokoknya susah move on ya teman-teman, kita itu masak-masak dari wajan legend seperti ini. Oke, dimulai menggoreng nih. Untuk ukuran bakwannya sedang-sedang aja ya teman-teman, biar nantinya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi untuk keluarga yang banyak itu lumayan cukup lah ya teman-teman. Jadi kita itu bisa dibagi-bagi gitulah ya. Kalau misalnya pembuatan bakwannya itu benar-benar gede gitu ya, sedangkan keluarga banyak itu tuh kasihan yang nggak kebagian gitu ya. Nah, di sini sambil disambi-sambi juga, di sini sambil saya goreng bakwan ya, sambil nunggu mateng. Ini saya lanjut untuk membersihkan wajan yang barusan dipakai untuk nyayur terong. Pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga, pekerjaan itu disambi-sambi aja ya teman-teman, biar semuanya itu cepat selesai. Nah di sini alhamdulillah untuk nyuci wajannya sudah selesai teman-teman. Pokoknya enakan lah ya, lihat wastafel itu nggak ada cucian, tapi yang namanya kosong wastafel itu tuh hanya beberapa menit aja. Walaupun yang pastinya nanti itu bakal ketumpuk lagi dengan piring-piring dan juga wadah-wadah yang kotor. Oke, di sini saya balikan dulu nih untuk bakwannya teman-teman, biar semuanya itu matang merata. Dan pas saya lihat itu tuh masih belum pada kering ya, tapi di sini tuh saya mau balikan aja dulu biar semuanya itu mateng ya teman-teman. Dan di sini saya nggak suka kalau bakwan itu terlalu garing, jadi agak keras gimana gitu ya. Dan untuk menggorengnya itu kecoklatan biasa-biasa aja
gitu ya teman-teman. Oke, singkat ceritanya di sini tuh bawahnya sudah mateng. Sebenarnya ini tuh kematangan nih sih ya menurut saya. Jadi rasanya itu kurang enak. Nah, kalau saya mah agak suka yang di bawah coklatnya seperti ini ya, tapi di bawahnya gitu. Dan ini saya tuangkan lagi untuk adonan bakwannya, karena lumayan banyak juga nih adonan bakwannya, tapi untuk ngerekamnya tidak saya rekam semuanya ya, yang pastinya teman-teman juga pada bosan kalau saya terus-terusan videoin menggoreng bakwan. Nah, ini untuk penggorengan yang kedua itu tuh matangnya pas ya teman-teman menurut saya, jadi nggak keras gitu nantinya, jadi crunchy, lembut gitu ya, itu tuh rasanya enak banget. Tapi semuanya itu tergantung ke selera masing-masing kembali ya teman-teman. Oke, di sini alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada sayur santan terong dan juga goreng bakwan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, semuanya itu wajib kita syukuri, karena dengan apa yang kita ada, kita itu bisa mengolah dengan sebaik mungkin rezeki yang Allah berikan ya teman-teman. Jadi ini tuh menu sederhana yang begitu nikmat untuk cuaca hujan sore ini. Suasana di luar masih hujan ya teman-teman, walaupun hujannya itu nggak deras, masih gerimis-gerimis gitu, tapi lumayan padat juga gerimisnya. Dan di sini saya mau istirahat sambil lepetin pakaian. Nah, lipatan pakaiannya alhamdulillah tidak terlalu banyak, karena kemarin itu sudah saya cicil untuk lipat-lipat pakaian ya teman-teman, karena yang namanya lipatan pakaian kalau nggak dicicil itu tuh bikin mager. Apalagi kalau suasananya atau cuacanya itu cerah ya teman-teman, dan yang pastinya tiap cucian itu pasti langsung kering. Sedangkan hanger itu tuh terbatas, apalagi kalau saya itu nyucinya setiap hari ya teman-teman, yang pastinya itu memerlukan hanger setiap harinya. Jadi pas kering itu langsung dibuka gitu ya, biar nantinya itu hangernya bisa dipakai besok paginya. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila pencahayaan di luar itu agak berlebihan, dikarenakan cuacanya itu lumayan gelap di dalam rumah, mungkin karena cuaca mendung juga, jadi saya tingkatkan lagi pencahayaannya. Alhasil pencahayaan di luar itu begitu silau ya, sedangkan masih di dalam rumah masih segini-gini aja gitu ya, tapi setingkat segini mah setingkat lebih cerah gitu ya, daripada nantinya itu nggak kelihatan sayanya gitu ya. Alhasil ke videonya juga nggak bagus. Nah, di sini untuk pakaian-pakaiannya terpisah aja, dan ngelipat pakaiannya nggak pakai metode bagaimana. Saya hanya pakai metode biasa aja ya teman-teman, karena si kakak si ade udah pada besar. Jadi yang pastinya untuk ngelipat pakaiannya juga ya biasa-biasa aja, tapi yang pastinya itu disortir, mungkin dipisah-pisah antara atasan dan juga bawahannya. Nah, alhamdulillah untuk lipatan pakaian sudah selesai, dan selesai juga video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.